Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Bang Difki. Jadi di sini kami kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait review jurnal artikel yang telah kami lakukan. Yang pertama itu ada jurnal berjudul Kebijakan Luar Negeri Indonesia pada Era Presiden Joko Widodo dalam Upaya Menguasai Pasar Halal Dunia. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Cindy Emilia dan teman-teman yang lain. Di sini ada Tania Frisila Tovana Dewi, Abdul Fikri Maulana, dan Kak Cynthia Darul. Langsung aja, sepertinya kita masuk ke pembahasan pertama, di mana kita akan membahas terkait kondisi dan posisi Indonesia dalam pasar halal dunia. Nah, ini akan dijelaskan oleh Kak Cynthia. Kepada Kak Cynthia, dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan kondisi dan posisi Indonesia dalam pasar halal dunia. Di sini kondisi serta posisi Indonesia dalam pasar ekonomi halal dunia masih belum dominan. Meskipun Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar, pasar halal global saat ini justru lebih banyak dikuasai oleh negara-negara non-muslim seperti Brazil, Australia, Selandia Baru, serta negara-negara ASEAN seperti Malaysia dan Thailand. Thailand lebih unggul dalam standar halal yang diakui secara internasional. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan dalam sertifikasi halal internasional dan keterlambatan dalam pengembangan infrastruktur industri halal yang kurang memadai. Oke, next. Oh, baiklah, selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan mengenai upaya Indonesia dalam menguasai pasar halal dunia, di mana analisisnya di sini kami tekankan pada bagaimana implementasi kebijakan-kebijakan pada era Presiden Joko Widodo dalam memajukan industri pasar halal Indonesia itu sendiri. Nah, seperti yang telah kita sama-sama ketahui, terdapat prioritas 4+1 dalam pemerintahan era Joko Widodo, di mana salah satunya ialah mencakup diplomasi ekonomi, di mana Presiden Joko Widodo memprioritaskan diplomasi ekonomi untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar halal dunia. Melalui kebijakan ini, Indonesia berusaha memperkuat posisinya dengan mengoptimalkan sektor halal. Beberapa upaya dalam bentuk kebijakan Indonesia untuk mewujudkan hal tersebut ialah seperti yang pertama, yaitu penguatan diplomasi ekonomi sebagai fokus kebijakan luar negeri, di mana kebijakan luar negeri difokuskan pada pendukungan pertumbuhan ekonomi halal melalui kerjasama global. Yang kedua ialah kerjasama ekonomi dengan Organisasi Kerjasama Islam atau bisa disingkat dengan OKI, di mana hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan sinergi ekonomi dengan OKI untuk memperluas pasar halal di Indonesia. Yang ketiga ialah pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, di mana komite ini dijadikan sebagai penggerak utama pengembangan ekonomi syariah dan produk halal. Yang keempat ialah pengembangan produk halal non makanan, di mana seperti yang telah kita ketahui sama-sama bahwa pertimbangan produk halal itu di Indonesia cenderung pada kebutuhan konsumsi atau makanan, sedangkan pertimbangan kebutuhan halal lainnya itu cenderung kurang dipertimbangkan untuk di kancah internasional. Nah, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sendiri, dilakukanlah diversifikasi produk halal ke sektor makanan seperti kosmetik, farmasi, dan pakaian, serta aspek-aspek lainnya. Yang kelima ialah penguatan infrastruktur sertifikasi halal yang diakui oleh ASEAN, di mana Indonesia membentuk standar sertifikasi halal yang diakui di kawasan ASEAN untuk meningkatkan daya saing, khususnya di kawasan ASEAN itu sendiri. Yang keenam ialah promosi internasional produk halal Indonesia, dilakukan dengan meningkatkan eksposur produk halal Indonesia di pasar internasional melalui pameran dan kampanye global. Yang ketujuh ialah implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014, di mana hal ini dilakukan dengan memastikan implementasi efektif Undang-Undang Jaminan Produk Halal untuk menjamin kualitas dan kepercayaan pasar serta konsumen global. Yang kedelapan atau kebijakan yang terakhir ialah kolaborasi dengan sektor swasta, di mana peran penting sektor swasta ditingkatkan pada untuk mendukung ekosistem ekonomi halal baik dalam negeri maupun internasional. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin akan saya sampaikan sendiri bagaimana analisis upaya Indonesia tersebut dalam menguasai pasar halal dunia di era Jokowi menggunakan teori kebijakan luar negeri dari Graham T. Allison. Nah, Graham T. Allison ini menjabarkan menganalisis kebijakan luar negeri itu melalui apa tiga garis besar. Yang pertama itu model rasional aktor. Nah, jika dianalisis
ke dalam kebijakan luar negeri yang telah dilakukan oleh Jokowi untuk menguasai pasar halal dunia, itu Indonesia sendiri melihat bahwa ada yang namanya peluang dan potensi yang mencukupi untuk Indonesia bisa menguasai pasar halal dunia. Nah, peluangnya Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbanyak itu menjadi peluang dan menyadari terdapat peluang yang menjanjikan terhadap pembangunan ekonomi apabila Indonesia itu mampu menjadi pemain utama dalam arena pasar halal dunia. Nah, lalu apa potensinya? Indonesia tuh sebenarnya udah punya potensi buat menguasai pasar halal dunia di mana sebelumnya sendiri Indonesia itu sudah melakukan ekspor produk halal Indonesia ke negara-negara OKI yang berkontribusi itu sekitar 3,3 miliar dolar terhadap PDB Indonesia. Nah, potensi lainnya yaitu Indonesia itu mempunyai ekonomi syariah yang juga mencakup pasar halal yang berkontribusi sebesar 3,8 miliar terhadap produk domestik bruto per tahun. Jadi pemerintahan di masa Presiden Jokowi ini itu melihat adanya peluang dan potensi ini sebagai suatu hal yang rasional menurut jika dianalisis berdasarkan teori Graham T. Allison. Selanjutnya, next, boleh Kak? Oke, yang kedua itu Graham T. Allison menjabarkan model proses organisasi. Nah, dalam jurnal ini dijelaskan bahwa pada era Presiden Jokowi, Indonesia itu telah melakukan langkah strategis dengan mengembangkan 4 kawasan industri halal yakni Batamindo Industrial Estate, Bintan Industrial Park, Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung, dan Modern Cikande Industrial Estate. Nah, proses organisasi ini tuh tidak hanya dilalui oleh Indonesia dari sisi dalam negerinya, tapi juga secara multilateral melalui diplomasi ekonomi yang diupayakan dalam Forum Investasi Ekonomi Halal Indonesia pada tahun 2019 yang membantu para pelaku bisnis itu sendiri yang di luar negeri ya untuk memperoleh informasi dan prospek yang akurat mengenai produk halal dari Indonesia. Nah, yang ketiga ada menurut teori Graham T. Allison ada model politik birokratik. Nah, pada masa Presiden Jokowi ini, model politik birokratik itu dapat dilihat dari bagaimana sinergi atau koordinasi antara kementerian dan lembaga yang berupaya menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam industri halal global. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa ada di Indonesia itu lembaga Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi syariah dan industri halal di Indonesia. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Tania, itu review-review jurnal yang lainnya. Silakan Tania. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya kita akan membahas foreign policy dari South Korea atau Korea Selatan mengenai halal industry development. Jadi, kenapa kelompok kami mengambil artikel jurnal yang berkaitan dengan kebijakan Korea Selatan terkait industri halal? Karena Korea Selatan itu sendiri, meskipun bukan merupakan negara merupakan negara non-Muslim, namun sangat berfokus terhadap industri halalnya. Nah, di sini artikel ini menjelaskan teori decision making yang dikemukakan oleh Richard Snyder dan juga teman-temannya, yang mana teori ini mencoba menjelaskan apa saja faktor yang membuat negara Korea Selatan sebagai negara non-Muslim ingin melakukan halal industri. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat pada gambar di slide tersebut, yang pertama itu adalah internal setting of decision making. Nah, ini penyebab utama Korea Selatan itu ingin mengeluarkan halal industri, tentunya adanya Muslim population yang cukup tinggi, yang mana umat Muslim dunia itu sendiri berpenduduk sekitar 1,5 miliar juta jiwa, yang mana ini sangat berpotensi bagi industri Korea, terutama meningkatkan ekonominya, karena seperti yang kita ketahui bahwa dengan adanya Korean Wave, tentu banyak para wisatawan yang datang ke Korea Selatan, dan terutama dari Indonesia yang majoritinya itu adalah Muslim. Nah, begitupun hal ini terkait dengan social structure dan behavior. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa Korea Selatan itu memiliki budaya minum yang cukup tinggi, yang mana ini kontras
dengan Muslim yang tidak mengkonsumsi alkohol. Sehingga untuk menciptakan consumer awareness, Korea Selatan perlu mengeluarkan kebijakan halal industri ini agar para pengunjung juga merasa lebih aman dalam mengkonsumsi makanan di Korea. Nah, begitupun dengan external setting yang sudah saya jelaskan tadi, meningkatnya populasi Muslim dan juga Muslim turis yang datang ke Korea menjadi salah satu faktor yang membuat Korea Selatan ingin mengembangkan halal industrinya. Nah, mungkin bisa next. Boleh slide selanjutnya, Kak? Oke, selanjutnya itu adalah Japan Rational Choice Theory in Developing the Halal Industry. Nah, ini mirip dengan bisa ini mirip dengan Korea Selatan yang mana Jepang merupakan juga negara yang non-Muslim. Namun Jepang cukup aktif dan sangat serius dalam mengembangkan industri halalnya. Ini salah satunya juga sama faktor eksternalnya karena Muslim, terutama juga Jepang itu memiliki sejarah yang cukup panjang dengan negara-negara Muslim, terutama Indonesia, dan pastinya adanya halal industri ini sangat berpengaruh terhadap baik citra dari Jepang itu sendiri ataupun peningkatan ekonominya terkait produk halal. Nah, di sini dijelaskan menggunakan rational choice theory yang mana berdasarkan rasional Jepang itu memilih untuk meningkatkan halal industrinya lagi-lagi sama seperti Korea Selatan bahwa tingginya potensi Muslim yang datang ke Jepang. Nah, grup kami berpendapat bahwa teori yang digunakan dalam Japan halal industry ini sangat menjelaskan bagaimana Jepang ingin berkontribusi terhadap halal industri dengan mengeluarkan kebijakan luar negerinya. Nah, hal ini dapat kita simpulkan bahwa baik Jepang maupun Korea Selatan sebagai negara non-Muslim melihat potensi yang besar terhadap halal industri. Maka dari itu Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak dan memiliki potensi yang besar untuk halal industri harus mampu mengejar ketertinggalannya dan juga mengembangkan halal industrinya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Tania dan terima kasih teman-teman yang lainnya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Tadi ada 3 jurnal yang telah kami review. Langsung ditutup aja kali ya. Ya kan teman-teman? Oke. Nah ya sekian penampilan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.